is Conan. Halo, apa kabar teman-teman dimanapun kalian berada? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama channel Move Movie 24, channel yang menghadirkan alur cerita film untuk mengisi waktu kalian yang belum sempat nonton film karena kesibukan. Ini adalah video kedua saya. Film yang akan kita saksikan kali ini bergenre action. Kepada teman-teman agar tidak men-skip videonya hingga akhir cerita. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar channel ini terus menghadirkan alur cerita film lainnya. Silahkan tinggalkan komentar jika teman-teman ingin request alur cerita film lainnya. Tanpa ini itu lagi, langsung saja kita ke jalan ceritanya. Film ini berjudul Conan the Barbarian, dirilis tahun 2011. Film diawali beberapa tahun sebelumnya di saat samudra menenggelamkan Atlantis diiringi kebangkitan kaum Arya dan lahirnya kerajaan Acheron dengan penyihir sakti yang kejam. Para penyihir membuat topeng dari tulang raja mereka dan meningkatkan kekuatan topeng tersebut dengan darah murni putri raja. Topengnya dapat memanggil iblis mengerikan dan memberikan kekuatan yang tak bisa ditandingi manusia. Acheron pun kemudian melakukan pembantaian peradaban di dunia. Hanya suku barbarian yang berani melawan kekejaman Acheron, sehingga Acheron pun saat itu jatuh dan memecahkan topengnya. Pecahan topeng itu disembunyikan beberapa suku agar tidak ada lagi manusia yang menggabungkannya sehingga tak ada lagi kekacauan di muka bumi. Pecahannya disimpan sangat rahasia selama berabad-abad. Akan tetapi ramalan menyebutkan akan ada seorang pria untuk mengumpulkan pecahan topeng tersebut agar bisa berkuasa di muka bumi. Dan ramalan itu benar. Di saat itu di zaman Hyborian juga lahir seorang anak di medan pertempuran. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu lahir di medan pertempuran dari seorang ibu bernama Fiona. Wanita itu tak kuat lagi sehingga ia meminta kepada suaminya bernama Corin untuk membedahnya agar bisa melihat anaknya sebelum mati. Bertahun-tahun setelah pertempuran itu, Conan dibesarkan di desa Cimmeria tumbuh menjadi anak remaja. Conan dilatih agar bisa menjadi seorang ksatria dari Cimmeria. Di tengah pelatihan, mereka diintai oleh anak buah Kalar Zim. Di saat teman-teman Conan lari ketakutan, Conan justru menghadapinya sendiri. Remaja yang lahir di medan perang itu pun membantai anak buah Kalar Zim dengan memotong seluruh kepalanya dan membawa kepala itu di hadapan ayahnya. Conan yang ingin menjadi ksatria terus berlatih. Hingga di malam itu, Conan didapati Corin terlihat menggunakan pedang. Melihat kemauan Conan, Corin kemudian menempa pedang dengan menyatukan kekuatan api dan es. Setelah pedang itu selesai ditempa, Corin belum mengizinkan Conan untuk menggunakannya karena Conan belum bisa menyatukan simbol pedang di hatinya. Di suatu hari saat Conan berlatih, ia melihat pasukan Kalar Zim. Pasukan itu kemudian menyerang Cimmeria dan membantai penduduk desa untuk mencari pecahan topeng Acheron. Corin kemudian terkena panah dalam pertempuran itu sehingga ia tak berdaya untuk melawan pasukan Kalar Zim yang begitu ganas. Desa itu pun berhasil dilumpuhkan. Corin kemudian ditawan oleh Kalar Zim dan mencari satu pecahan topeng Acheron untuk menyatukan dan membangkitkan istri Kalar Zim yang sudah mati. Dan yang terjadi saat itu, putri Kalar Zim bernama Merik yang menguasai ilmu sihir merasakan pecahan topeng Acheron berada tak jauh dari mereka dan menemukan pecahan topeng Acheron tersebut. Akan tetapi kekuatan topeng itu belum lengkap untuk membangkitkan kematian istri Zim jika tidak mendapat tetesan dari darah murni keturunan penguasa Acheron. Sementara Conan berusaha melepaskan Corin yang dirantai dengan tetesan api di atasnya tak mampu menyelamatkan Corin hingga mati terbakar. Pasukan Zim juga membunuh seluruh penduduk desa dan meluluh lantakkan desa tersebut. Merik juga membawa pedang yang baru saja ditempa Corin. Hanya Conan yang selamat dari peristiwa itu. Conan kemudian akan menuntut balas atas kematian ayahnya dan kehancuran desanya. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, Conan adalah seorang bajak laut.
Suatu hari Conan bertemu dengan koloni budak dan membebaskannya dengan membunuh para pasukan yang menahan budak tersebut. Di kota Mesantia, Conan mendapati Ilasan, seorang pencuri yang dikejar anak buah Zim. Conan melihat satu di antara anak buah Zim bernama Lucius yang menutupi hidungnya. Conan memastikan kalau orang itu hidungnya terpotong saat tebasan pedangnya waktu mencoba menyelamatkan ayahnya. Conan sengaja membuat onar dan menyerahkan diri agar bisa membawanya bertemu dengan Zim. Setelah berada di penjara, Conan membuat keributan karena mencari Lucius. Saat bertemu lagi dengan Lucius, Conan memaksanya untuk mengatakan di mana keberadaan Zim. Ternyata Zim sudah membangun sebuah istana di Kor Kalba. Lucius juga mengatakan kepada Conan kalau Zim bersama putrinya mencari darah gadis murni keturunan Acheron. Conan kemudian memasukkan kunci rantai tahanan para budaknya dan menyeretnya keluar. Conan menyuruh para budak untuk mengambil kunci itu di dalam perut Lucius. Dan ini yang terjadi. Sebelum Conan pergi, Ilasan mengatakan kepada Conan kalau dia siap membantu Conan menuju Kor Kalba. Conan kemudian kembali ke kapal untuk menemui sahabatnya bernama Artus. Conan mengatakan kalau dia sudah mengetahui keberadaan Zim yang membunuh ayahnya dan menghancurkan desanya. Artus ingin membantu Conan, namun Conan melarangnya karena ini adalah urusan dan dendam Conan kepada Zim. Sementara di tempat lain, pasukan Zim sudah masuk dan memporak-porandakan biara Saipur mencari darah murni untuk melanjutkan rencananya menghidupkan istrinya. Seorang biksu di biara tersebut menyelamatkan wanita bernama Tamara untuk keluar dari biara menggunakan kereta. Diketahui hanya darah Tamara yang bisa membangkitkan kekuatan topeng tersebut. Di tengah pelarian Tamara, Conan datang menyerang kereta itu. Ia mengira kalau yang ada di dalam kereta itu adalah Zim, karena melihat ada simbol mirip dengan topeng di kereta itu. Di saat bersamaan, pasukan Zim yang mengejar Tamara menyerang dari belakang. Pasukan Zim mendapat perlawanan dari Tamara dan dibantu oleh Conan hingga berhasil melumpuhkan pasukan Zim. Conan juga menawan satu orang anak buah Zim bernama Remo. Kembali ke biara Sipur, Putri Zim mencicipi satu persatu darah wanita yang menjadi tawanannya. Namun di antara wanita itu ia tidak menemukan darah murni dan membunuhnya satu persatu. Kembali kepada Conan yang menawan anak buah Zim. Di situ Conan baru mengetahui dari Remo kalau Tamara dikejar oleh anak buah Zim karena Tamara memiliki darah murni. Conan kemudian meminta agar Remo membawanya kepada Zim. Di tengah perjalanan, kemudian Conan melihat Zim dan pasukannya sedang beristirahat. Di situ Conan mengembalikan Remo dengan pelontar dan jatuh tepat ke dalam kamar Zim bersama putrinya. Conan menuliskan pesan yang berada di mulut Remo agar menemuinya di gerbang terdepan Saipur. Saat pertemuan Conan dengan Zim bersama putrinya, Conan menjadikan Tamara sebagai umpan, namun melengkapinya dengan belati. Conan juga sudah mempersiapkan bahan peledak di tempat itu. Saat kedatangan Zim, Conan menolak hadiah emas yang diberikan Zim karena sudah membawakan Tamara ke depannya. Conan menginginkan kepala Zim sebagai tebusan dendam yang selama ini menyelimutinya. Putri Zim kemudian menggunakan sihirnya membuat pasukan yang terbuat dari pasir. Pertempuran hebat terjadi di situ hingga Tamara pun ikut berjuang bersama Conan. Saat pasukan pasir itu dikalahkan oleh Conan, Zim bertanya kepada Conan siapa dirinya. Conan langsung mengatakan kalau dia adalah anak yang dipaksa untuk melihat kematian ayahnya akibat ulah dari Zim. Kemudian keduanya pun bertarung, namun Putri Zim menggunakan senjata rahasia yang beracun dan membuat Conan lemah. Tamara kemudian membantu Conan hingga kabur dengan meledakkan bahan peledak yang sudah disiapkan sejak awal. Keduanya melompat ke laut yang ternyata sudah ditunggu oleh Selama beberapa hari di kapal itu, Conan menunggu waktu untuk menuntaskan dendamnya kepada Zim. Di hari berikutnya, di saat seisi kapal tertidur, pasukan Zim menyerang untuk menangkap Tamara, namun hal itu diketahui oleh Artus dan Conan. Pertempuran di atas kapal pun terjadi, pasukan Zim tumbang hingga dilemparkan ke laut.
Di hari berikutnya, Conan kembali mencari Zim untuk menyelesaikan dendamnya. Saat turun dari kapal, Conan lupa membawa peta menuju Argalon, yang dikenal sebagai kota para pencuri untuk mencari ilasan. Kemudian Tamara pun menghantarkan peta itu kepada Conan. Keduanya yang sudah akrab saat itu terlihat saling mencintai dan keduanya pun melakukan hal yang tak pantas saya sampaikan di sini. Keesokan harinya setelah keduanya melakukan hal itu, Tamara yang ingin kembali ke kapal dihadang oleh Merrick dengan pengawalnya. Conan terlambat untuk menyelamatkan Tamara karena sudah dibius oleh Merrick dan membawanya ke Khor Alba, istana Zim. Di hadapan Zim, putrinya memastikan kalau darah yang dimiliki Tamara adalah benar darah keturunan penguasa Acheron. Di tempat lain, Conan menemukan kota pencuri untuk mencari ilasan yang mengetahui jalan menuju Khor Alba. Kemudian ilasan yang pernah diselamatkan Conan pun mengantarkannya. Di dalam istananya, Zim sudah mempersiapkan acara ritual untuk mengalirkan darah Tamara dan membangkitkan kekuatan topeng Acheron. Conan berhasil masuk ke istana dan menghadapi anak buah Zim serta makhluk yang mengerikan. Dengan kemampuannya, Conan mampu mengalahkannya. Setelah mengalahkan anak buah Zim, Conan melihat Tamara dibawa ke gua tengkorak. Ilasan terlihat ragu, menurutnya tak ada keberuntungan jika mereka berdua masuk ke dalam sana. Conan tak mau lagi melibatkan Ilasan sehingga harus menyelesaikan dendamnya sendirian. Di dalam gua itu, Zim memulai ritualnya dengan melukai Tamara menggunakan pedang milik Corin. Merrick mengatakan kepada Zim, sebagai kemenangan dari kekalahan saat suku barbarian menghancurkan topeng itu, maka untuk melukai Tamara ia meminta kepada Zim menggunakan pedang yang ditempa oleh Corin. Karena Corin merupakan suku barbarian yang terlibat menghancurkan topeng itu di masa lalu. Tetesan darah Tamara kemudian ditempatkan ke topeng Acheron dan seketika topeng tersebut mengumpulkan kekuatannya. Zim yang menggunakan topeng tersebut kemudian memanggil arwah istrinya bernama Malifa untuk bangkit. Seketika goa tengkorak itu pun berguncang. Namun sebelum istri Zim kembali dan kekuatan topeng itu menyatu seutuhnya, Conan tiba-tiba mengacaukan ritual Zim. Melihat Tamara jatuh, Conan menyelamatkan Tamara yang hampir terperosok ke dasar goa. Di situ perkelahian Conan dengan Zim terjadi, sementara Tamara berhasil lepas dari ikatan rantai sebelum jatuh ke dasar goa. Tamara harus menghadapi Merrick yang mempunyai kekuatan sihir. Karena tak mampu mengalahkannya, ia berteriak kepada Conan. Seketika Conan datang dan memotong tangan Merrick dengan pedang. Dan Tamara juga langsung menendang Merrick hingga terjatuh dan tewas tertancap kayu. Pertarungan Zim dan Conan kembali berlanjut. Di situ Conan berhasil merebut kembali pedang milik ayahnya. Karena gua sudah mulai runtuh, Conan memilih untuk keluar bersama Tamara. Ternyata Zim belum mati. Saat mengejar Conan, ia melihat putrinya yang sudah mati. Zim kembali berteriak untuk membangkitkan istrinya, seorang penyihir yang kuat. Arwah Malifa kemudian merasuki Tamara. Conan tak begitu saja menyerah untuk melepaskan Tamara yang kembali ingin terjatuh ke dasar goa. Saat Zim menghampirinya, Conan menusukkan pedangnya ke jembatan dan menjatuhkan Zim ke dasar goa yang berapi. Arwah istri Zim yang merasuki Tamara pun mulai menghilang, dan film pun berakhir. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film lainnya. Sekali lagi saya meminta dukungan kepada teman-teman agar memberikan support dengan menekan tombol subscribe agar saya tetap semangat.